Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bikin jajanan tradisional. Ini dibuatnya dari beras ketan. Orang biasa menyebutnya ini uli ketan ataupun kue gemblong. Hasil kuenya ini bagus banget, menul, kalis, dan enggak lembek sama sekali. Buatnya mudah dan yang pastinya anti gagal. Bisa dinikmati langsung ataupun digoreng dulu. Dan ini yang udah aku goreng, di luarannya garing tapi di dalamnya tetap lembut. Ini enak banget. Mau tahu gimana cara aku buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan di skip supaya tidak gagal paham sewaktu mencobanya di rumah. Terima kasih. Yang pertama, ini aku udah siapkan beras ketan sebanyak 2 liter. Ini udah aku rendam selama kurang lebih 2 jam dan sudah aku cuci bersih. Selanjutnya beras ketannya akan kita kukus selama kurang lebih 30 menit sampai beras ketannya itu keket ya, atau setengah mateng. Ini beras ketannya kita ratakan supaya matang dengan merata. Selanjutnya ditutup dan ditunggu sampai 30 menit. Sambil menunggu beras ketan yang sedang kita kukus, kita siapkan kelapa parut. Lalu tambahin 1,5 sendok makan garam. Lalu kalau ada boleh ditambahkan daun pandan. Ini udah aku ikat simpul sebanyak 4 lembar. Lalu kita aduk supaya tercampur dengan rata. Dan setelah 30 menit ini beras ketannya udah keket dan udah setengah mateng. Selanjutnya ini diangkat, pindahkan dulu ke dalam wadah. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan kita campur dengan kelapa parut tadi. Oh iya, kelapa parutnya ini sebanyak 2 butir ya teman-teman. Kemudian ini diaduk supaya tercampur dengan rata. Dan ini tidak perlu ditambahkan dengan air lagi ya teman-teman. Jadi kalian gak usah khawatir ini bakalan ngeletis ataupun bakalan keras, karena aku udah mencobanya sendiri. Nah, kalau ini udah tercampur rata, selanjutnya ini dikukus kembali. Ini aku mengukusnya selama kurang lebih 1 jaman. Jadi matang dengan merata dan juga tanak. Hasil kuenya lebih awet dan gak mudah basi. Nah, ini kita ratakan dulu ya. Selanjutnya ini akan aku tutup, dimasak dengan api sedang selama 1 jam. Dan ini udah 1 jam. Ini udah mateng ya teman-teman. Ini juga aromanya udah wangi. Wangi dari kelapa dan juga ketan. Ini selanjutnya ini panas-panas akan aku angkat. Ini aku pindahkan ke dalam baskom plastik seperti ini yang agak besar. Bisa juga memakai tampah bambu yang dialasi dengan plastik. Sebelum aku tumbuk, ini aku ambil dulu daun pandannya supaya nggak ikut ketumbuk ya. Nah, langsung aja panas-panas ini aku tumbuk. Ini aku numbuknya pakai rolling pin yang aku bungkus dengan plastik ya teman-teman. Sambil menumbuk, sambil kita rapikan pinggir-pinggirannya, kemudian lanjut ditumbuk lagi sampai dia lembut. Ini udah mulai halus atau lembut. Lakukan terus menumbuknya sampai kue uli ketannya jadi. Jika kalian capek menumbuknya, kalian bisa minta bantuan Pak suami. Udah kelihatan ya, ini kue ulinya udah menul banget. Bagus banget hasilnya, menul dan kalis, enggak lembek. Dan ini udah cukup aku menumbuknya. Ini lihat teksturnya, menul banget, enggak lembek, kalis. Ini recommended banget resepnya untuk dicoba. Dan ini aku pindahin ke dalam tampah seperti ini yang udah aku alasi dengan daun pisang dan diolesi dengan minyak goreng. Ini langsung mau aku coba potong. Dari potongannya terlihat ya, ini tidak lembek sama sekali. Ini kalis, menul banget teksturnya. Recommended pokoknya resepnya buat dicoba.
Kalau untuk ide jualan, ini bisa dibungkus dengan daun pisang, bisa juga ditaruh di nampan kemudian dipotong-potong. Selanjutnya bebas bisa dibakar ataupun digoreng. Nah, ini sebagian yang aku taruh di dalam nampan. Ini akan aku potong-potong, selanjutnya mau aku goreng. Ini beneran bagus banget hasilnya, teman-teman silahkan dicoba resepnya ya. Anti gagal, nggak lengket sama sekali, ini kalis banget, menul banget. Ini aku makan begini aja udah enak loh teman-teman. Nah, ini yang akan aku goreng dengan minyak panas. Kemudian ini dibalik. Dan kalau udah kuning kecoklatan, ini siap kita angkat. Dan ini hasilnya cantik banget. Ini masih anget ya teman-teman. Nah, ini teksturnya garing di luar, lembut di dalam, dan rasanya ini enak banget. Rasanya gurih dari kelapa parut dan juga wangi dari aroma ketan dan juga daun pandan. Kalian wajib coba resepnya, insya Allah anti gagal. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Maaf kalau ada salah-salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.